Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, di mana itu pemeriksaan pembacaan EKG pada pasien. Oke, selanjutnya ini kita lihat dulu, kan ada 12 lead. Pertama, kita hitung dulu ritmenya. Kita lihat dulu ritme, dia sinus yang normal atau irregular. Bisa dilihat di sini bahwa jarak antar kotak itu hampir-hampir sama, di mana bisa kita simpulkan bahwa itu adalah sinus ritme. Lalu kita menghitung heart rate-nya dengan cara menghitung ada berapa kotak kecil atau berapa kotak besar. Bisa kita simpulkan bahwa ini kita anggap 4 kotak besar, di mana kalau 4 kotak besar itu 300 dibagi berapa kotak, ini kan 4 kotak, jadi 300 bagi 4 kotak jadinya sekitar 75. Nah, heart rate normal itu rentangnya 60 sampai 100, jadi 75 masih normal. Oke, selanjutnya kita akan menilai aksis daripada pasien. Pertama, kalau untuk menilai aksis kita lihat dari lead 1 dan lead AVF. Nah, bisa kita lihat di sini untuk menentukan aksis kita harus menilai apakah pada pasien ini aksesnya itu positif dan negatif. Nah, lead 1 cara menilainya itu kita lihat pemanjangan atau peninggian pada gelombang R atau penurunan dari gelombang S itu lebih panjang mana. Kalau pada pasien ini kita bisa lihat lebih panjang pada gelombang R. Nah, itu berarti positif. Nah, selanjutnya kita lihat pada gelombang AVF, di sini juga lebih panjang gelombang R, lebih tinggi ke atas dibandingkan gelombang S yang tidak ternampak. Nah, berarti ini juga positif. Nah, kalau kedua-duanya positif, itu berarti normal. Nah, selanjutnya untuk melihat hipertrofi kita lihat juga pada hipertrofi atrium dulu. Nah, untuk menilai hipertrofi atrium kita lihat pada gelombang P. Nah, di gelombang P ini apakah terdapat gelombang P mitral atau P pulmonal. Nah, kalau P mitral berarti itu ada hipertrofi ventrikel kiri, atrium kiri. Nah, sedangkan kalau P pulmonal itu hipertrofi atrium kanan. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah pada pasien yang terdapat hipertrofi ventrikel atau tidak, kita bisa mengukur dengan dua cara sebenarnya. Nah, pertama kita hitung dulu atau kita lihat dulu pada ventrikel kanan pasien. Nah, untuk melihat ventrikel kanan pasien mengalami hipertrofi atau tidak, kita lihat pada V1-nya. Nah, kalau V1-nya memiliki gelombang R yang sangat tinggi atau kenaikan gelombang R, dan di V5 atau V6 itu mengalami gelombang S yang sangat ke bawah, nah itu berarti bisa dipastikan kemungkinan pasien mengalami right ventricular hypertrophy atau RVH. Nah, selanjutnya untuk menilai pasien ini mengalami left ventricular hypertrophy atau tidak, kita bisa menggunakan cara Sokololion. Nah, cara Sokololion itu gimana? Cara Sokololion itu pertama kita hitung dulu gelombang S pasien ini berapa yang di V1 dan V2. Ini misalnya ini sekitar 4 kotak. Berarti 4 kotak itu 20 kotak kecil. Nah, berarti ini kita tulis 20. Nah, kita lihat gelombang R pasien. Ini berapa? Ini sekitar 3 kotak kecil kira-kiranya. Nah, ini kita kurang. Jadi nanti dapatnya 17. Nah, kita hitung juga di yang gelombang V2, lead V2. Nah, ini berapa kotak? Berarti ini kira-kira juga 20 kotak. Ini kira-kira 4 kotak. Jadi 20 kurang 4 dapatnya 16. Jadi kita nanti ngambilnya yang ini. Nah, setelah itu kita juga lihat pada V5 dan V6. Nah, pada V5 dan V6 kita melakukan hal yang sama, di mana kita hitung ini ada berapa kotak. Misalnya ini berarti sekitar 17 kotak. Nah, ini kita nilai mungkin ini 2 kotak. Jadi 15 karena kita kurangin. Nah, pada ini juga seperti sama. Berarti ini 15 kotak. Oke, ini ke bawah kita nilai mungkin 2 kotak. Jadi 15 kurang 2 dapatnya 13 kotak. Nah, jadi kita ambil yang ini dan yang ini. Terus kita jumlahkan keduanya. Apabila lebih dari 35, maka itu dinyatakan hipertrofi. Nah, pada pasien 17 tambah 15 itu masih 34. Mohon maaf, maksud saya itu 32 ya pada pasien, soalnya 17 tambah 15 itu 32. Nah, berarti pada pasien tidak terdapat hipertrofi ventrikel ataupun atrium. Nah, selanjutnya untuk melihat infak miokard,
itu kita bisa dengan melihat ST segmen ya. Nah, pertama itu perlu diketahui bahwa sebenarnya untuk melihat itu ada posisi-posisinya. Pertama itu ada septum, kedua itu anterior, ketiga itu lateral, keempat itu inferior. Nah, lead apa saja sih yang terdapat di septum? Nah, lead yang terdapat apa saja itu ada lead V1 dan V2. Untuk anterior V3, V4, lateral V5, V6, dan inferior. Inferior itu lead 2, 3, dan AVF. Nah, selanjutnya kita lihat dulu pada V1 apakah ada peninggian ST segmen atau tidak dengan melihat J point yang terdapat antara gelombang S dan gelombang T. Jadi kita lihat ini tidak ada peninggian, masih isoelektrik, berada di garis isoelektrik. Ini juga tidak ada peninggian. Di sini juga tidak terdapat peninggian. Juga tidak terdapat peninggian. Di sini juga tidak terdapat peninggian. Di sini juga tidak ada. Di sini juga tidak ada. Nah, selanjutnya kita lanjut pada lead 2, 3 dan AVF. Kita lihat pada lead 2. Nah, ini namanya artefak. Itu biasa bisa dikarenakan pasien itu bergerak saat mesin EKG ini mengprint atau mencetak hasil EKG. Ini tidak bisa kita nilai. Lanjut ke lead 2. Nah, di sini tidak ada kenaikannya ST elevasi atau ST depresi, tidak ada. Nah, pada lead AVF juga sama halnya, tidak ada kenaikan atau penurunan. Nah, jadi bisa kita simpulkan pada pasien kalau semuanya ini normal, tidak ada masalah. Nah, jadi pemeriksaan kita sudah selesai. Bisa kita simpulkan bahwa pada jantung pasien tidak terjadinya kelainan ataupun deformitas ataupun deviasi. Nah, begitu saja untuk pembacaan EKG ini. Terima kasih.